materinya kami cukupkan. Jadi bagian setelah silakan isi di kolom chat nanti cerita temannya. Selanjutnya adalah sesi materi ya, diskusi. Untuk sesi materi dan diskusi saya serahkan waktu dan uang kepada Pak Menko Thomas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita berada pada sesi akhir ya, sesi akhir pertemuan untuk praktisi mengajar ini bersama kami dari Reaktor Kartini. Nah, sebelumnya sesuai dengan janji kami minggu lalu itu kan kami ada semacam tantangan ya, challenge. Apakah ada yang berhasil menjelaskan data-data tersebut? Siapa yang akan bersuara? Dan jika nanti itu benar 100%, ya nanti akan ada saldo GoPay dengan nilai nominal 100.000. Ya, ketika 50%, 50.000, 25%, 25.000. Ayo, siapapun ya, ini tidak dibatasi. Ini ada 50 orang ya. Kalau semuanya presentasi semuanya dan benar semuanya, berarti 50 kali 100.000, 5 juta. Nggak apa-apa, Tombok. Ada yang mau membuka ini apa tuh laptopnya untuk share di sini? Ayo, ada yang berani? Tunjukkan. Ya. Atau ada yang merasa kesulitan? Karena ini akan kita bahas di sini ya, akan kita bahas terkait dengan apa ya? Bagaimana analisis data terkait energi dari nuklir itu kita ekstrak dan kemudian perhitungan secara detailnya seperti apa itu akan kita bahas sebentar sebelum nanti kita menuju ini ya. Ini sebentar. Sharing. Ya, sebelum nanti kita akan membahas terkait dengan siklus bahan bakar, kemudian radioaktif dan info terkini terkait dengan bagaimana PLTN itu ya. Karena bulan Februari kemarin itu ada kepres terbaru terkait dengan PLTN ini. Baru ditandatangani oleh Arifin Tashrif ya, Kementerian ESDM, yang di situ percepatan pembangunan PLTN. Kemudian, nah nanti kita akan berada di ini ya, membuat seperti ini. Kalau ini kan riwayat operasi 27 September 2023. Ini milik yang sebelumnya ya, yang praktis pengajar sebelumnya. Kalau sekarang akan apa ya, akan yang 2 April kemarin grafiknya seperti apa sih? Maka akan kita lihat. Terus kemudian kita akan hitung juga apa itu kenaik gradiennya ya. Ini kan ada gradien ya. Kemudian kita akan hitung. Nah, gradien ini terus kemudian akan kita hitung dayanya ini juga. Nah, itu sebagai clue-nya ya. Sebelum ke sini, kalau ini kan data tahun lalu ya, yang akan kita bahas adalah data yang memang kemarin kita lihat bersama-sama. Oke. Ada yang berani? Mohon untuk ini semua sudah bisa sharing laptop ya Mas Ilham ya. Sudah seharusnya Pak Umar. Oke, ya. Di Google Classroom juga sudah 50 orang, kan ya, masa nggak ada yang berani satu ya. Lumayan ya. Baik. Silakan, nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu, ayo. Nggak perlu takut bener ya. Ada yang berani? Salah nggak apa-apa ya.
Salah nggak apa-apa. Tetap ada hadiahnya ini. Khusus yang pertama, nah khusus yang pertama salah nggak apa-apa, kita kasih saldo GoPay 50.000. Yang pertama, khusus yang pertama, salah dan benar. Ayo. Ya, langsung Ade Alyusa. Baik Pak, izin share screen sebelumnya ya Pak. Nah, ini berarti khusus yang pertama ya. Kalau yang kedua dan sebagainya nanti seberapa benarnya gitu ya. Nah, Apakah sudah terlihat Pak? sudah. Mungkin ini saya dari data perhitungannya dulu ya Pak. Data dari reaktor Kartini. Bentar, jadi geser. Nah, kalau di data reaktor Kartini itu kan ya untuk waktunya itu kan terbilang dari selang waktu per detik tuh ya Pak. Jadi saya kayak kalau dari per detik ini eh, grafik yang jadi itu seperti ini Pak. Jadi kayak datanya yang terlalu banyak. Jadi hasilnya itu untuk Y-nya ini hanya mendapatkan 0,0012 dari setiap ATR 1 sampai ATR 3. Bisa dilihat dari sini Pak. Saya pindahkan, itu nilainya tetap sama di Y 0,0012. Tapi jika kalau saya perbandingkan untuk diubah ke per menit atau 5 menit, jadinya seperti ini Pak. Jadi nilai Y-nya itu bervariasi. Ada yang untuk ART 1 itu 0,761, sedangkan ART 2 yang temperatur itu 0,744, dan nilai ART 3-nya itu Y 0,0748. Untuk perhitungannya itu eh, seperti ini Pak. Sama kayak rumus yang pertemuan kemarin, tapi ini kan untuk pengalian ini 70,53 ini karena banyaknya yang saya hitung itu ada sekitar 70 menit 53 detik. Jadi saya masukin jadi 70,53. Dan hasil yang didapatkan itu di 102 dan nilai errornya 2,23. Untuk yang ART 2 dan 3 itu nilainya 99,9509 untuk yang ART 2 dan 100,4884 untuk ART 3. Tapi di sini kalau kita lihat dari nilai errornya, yang paling kecil ini di ART 2. Yang menurut saya malah yang lebih efisien di temperatur 2-nya ini Pak. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang perhitungan di per detik Pak, itu tuh nilainya sama semua karena untuk per detiknya ini menggunakan rumus yang sampai dengan 70 menit 53 detik itu dengan hasil sama seperti ini Pak. Mungkin kalau untuk analisis, kalau yang saya perhatiin dari tabel Kartini nih Pak, untuk dayanya itu di eh, menit berapa kemarin? Di sekitar menit 40-an itu Pak. Jadi dia ada daya yang menjadi 0 nih di menit 42. Di sini sampai dengan menit 40. Bentar Pak. Kemarin saya itu nilainya 0 sampai ke di menit kembali lagi di menit 14 14.30 14.32 itu mulai dayanya kembali lagi. Dari yang analisis saya dapatkan itu dayanya itu berubah-ubah seiring waktu berjalan. Ada yang berkurang hingga ada yang menambah seperti itu Pak. Mungkin kalau penjelasan saya masih kurang, yang saya dapetin seperti itu sih Pak. Iya. Mungkin cukup Pak. Oke, oke, terima kasih. Nanti kita cross check coba adakah pendapat lain. Yang kedua, mohon tadi yang Resen yang kedua tadi Mas Rizky sepertinya. Yuk. Iya Pak, mungkin dari saya untuk dari penjelasan Ade itu dari saya juga sama Pak. Cuman di saya itu
saya bulatin Pak. Jadi untuk nilai waktunya itu karena agak apa sih namanya berdekatan, jadi saya bulatin ke 70 menit Pak. Jadi nggak pakai nilai maksimal 70,53 detik. Gitu, Pak. Berarti mirip ya dengan Mas Ade ya. Mirip Pak. Oke. Ada pendapat lain? Saya catat ini ya. Untuk ngasih hadiah. Ada pendapat lain? Yuk. Ya, kalau tidak ada, ini ada satu Mas Ade coba. Karena jelas dapat hadiahnya ya. Maka saya sekaligus tanya. Nah, Mas Ade, untuk yang gradien tadi, apa itu yang ketemu persamaan garisnya itu berarti dihitung dari awal sampai akhir ya Mas Ade ya. Iya, Yang Pak. diambil gradiennya garis tadi ya. Nah, padahal kemarin kita mengambil datanya itu ketika apa coba? Ada yang ingat nggak? Ketika apa itu panasnya itu sudah dikumpulkan dengan cara apa? Dengan cara apa itu dimatikan primernya. Nah, maka tadi yang ditunjukkan Mas Adi tadi yang dibilang daya 00 itu bukan daya, yaitu apa itu sistem pendinginnya itu sudah 0. Artinya di sistem pendinginnya dimatikan sehingga panasnya terkumpul. Kalau sistem pendinginnya itu dimatikan, maka panasnya kan tidak terambil. Maka panasnya itu akan menaikkan suhu dari air itu kan. Nah, maka sebenarnya yang paling tepat itu mengambil datanya, gradiennya, itu dimulai dari ketika primernya itu 0 di situ. Gitu ya. Lebih tepat lagi ketika 0 dan dayanya juga apa itu 100. Lebih tepat lagi, nah ini kan bertingkat ya pemahaman ini. Ketika di situ kan ada daya bahan bakar ya, daya yang dihasilkan oleh bahan bakar. Nah, itu sudah stabil, daya stabil, terus kemudian daya 100, suhu bahan bakar stabil. Nah, suhu air mulai naik. Nah, itu yang digunakan. Dan itulah yang kita ambil datanya tiap 5 menit tadi pada waktu dulu mengambil data ya, pada waktu bulan puasa dulu ya. Ya, tanggal 2 April itu kan. Nah, itu saya kasih aba-aba, yuk ambil data sekarang. Itu karena saya sudah melihat primernya sistem pendingin dimatikan, dayanya kita pastikan 100 dan apa itu suhu bahan bakarnya itu sudah stabil lagi. Oke, seperti itu. Maka akan saya tunjukkan ini. Saya akan tunjukkan yang punya saya. Oke, ini. Ini ada sebenarnya ada ketidaksempurnaan data ya. Mohon maaf, ada kesempurnaan data. Jadi contohnya ini. Ini kan laju pendingin ini kan tertulis 598.873. Yang benar itu ya 598,873. Artinya ini laju alirnya itu hanya 598 ya. Tapi di sini kok menjadi 598.000. Titiknya dianggap menjadi 1000. Ini yang benar yang ini. Ya, yang benar yang seperti ini. Nah, ini yang ini yang akuisisi datanya mungkin error atau sebagainya. Karena laju alir itu kan nggak mungkin kan langsung dari 599 menjadi 599.000, kan nggak mungkin ya. Jadi yang benar itu yang ini ya. Nah, tetapi titik sebagai koma ya. Kalau ini titik sebagai ribuan. Begitu juga dengan yang di sini ya. Ini kan suhunya yang benar ya 33,06 ya. Nah, ini 33 sih sudah benar, kalau di sini sudah nggak ada perbedaan.
Nah, ingat yang ini harusnya yang diambil itu ketika yang ini itu sudah apa itu 0 ya. Nah, 0 di sini nih. Nah, ininya 0. Dayanya di sini 100 ya. 100, berapa. Terus yang di sini ini 170, berapa. Ya ini stabil di 170. Barulah yang sini itu diambil. Berarti kurang lebih itu yang paling tepat itu ngambilnya itu dari sisi sini ya. Dari sisi ini 170 mana 170 di situ 100. Ya 167 mendekat 170 nggak apa-apa ya. Nah, sekali. Nah, ini kan ini sudah pendinginnya sudah 0 kan? 0, tapi suhunya kan ini turun. Maaf, dayanya kan turun. Nah, begitu daya turun jangan diambil dulu. Daya harus nunggu 100 dulu kan. Nah, setelah daya 100, yang suhu di sini ini masih 142, itu masih harus ditunggu sampai stabil di 160-an. 160-an 7 ya. Nah, 165, 167. Nah, udah di sini nih. Nah, barulah mulai dari sini nih kita ambil tiga-tiganya tadi ya. Tiga-tiganya kita ambil ya. Kemudian gradiennya, nah itu yang paling tepat di situ itu. Mesti ngambil data. Benar. Nah, jangan sampai akhir karena ini kan sudah dinyalakan toh primernya. Dan di sini daya juga sudah 0. Daya harusnya masih 100. Nah, yang paling kiri itu ya masih 100. Nah, di sini nih. Nah, oke, di sini. Oke, kemudian kita insert grafik ya. Bisa. Set grafik. Set. Harus scatter. Untuk muncul ya. Oke. Kalau mengambil datanya satu ini insertnya grafik yang mana ya? Ada yang tahu? Bisa insert catnya dulu Pak. Insert Oh, catnya, insert satu kemudian dimasukkan ya? baru di opsi Oh, ya, kalau baru yang cari di select data kalau ada catnya. saya pakai ini aja. Apa itu? Ini kan pakai ini nanti bisa. Terus kemudian ini kan ada. Nah,
ini kan ada data yang salah ya, yang terinterpretasi salah. Ini harusnya kan 101 kilowatt ya. Tapi kalau kita klik di sini ini dianggap sebagai 100.000 kilowatt. Sehingga menjadi salah datanya. Nah, di sini nih. Nah, ini kan perjalanannya, saya jelaskan di sini ya. Ini yang hijau ini, ya kan? Yang hijau ini kan apa ini yang hijau ini? Yang hijau, nah 30 sampai 33.000 lagi. Nah, ini kan suhu, tapi di sini dihitung sebagai suhu ini 33.000. Nah, yang benar kan 33,387 kan di sini ini. Oleh karena itu saya ajak teman-teman untuk memakai data yang ini, yang lebih mudah. Yang lebih mudah itu silahkan dibuka di sini. Teman-teman bisa buka juga di saya buka internet terlebih dahulu. Oke, buka di sini. Ya. Zoom sambil buka masing-masing bisa kan ya. Jadi coba yang bawa laptop buka irlkartini.brin.go.id ya. brin.go.id ya. Terus kemudian loginnya di pojok kanan atas login. Ketik aja Itera. Passwordnya juga Itera. Ini dimasukkan apa ya? Teksnya. Ini masing-masing tentu saja berbeda. Nah, udah masuk. Ini ada praktis 2 di sini. Data download. Pilih yang tanggal 2 ya. Kemarin kan kita praktikum tanggal 2. Kita download. Oke. Nah, ini sudah ada. Terus kemudian kita buka ya. Kita buka data download tadi. Nah, ini. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman terkait dengan ini aja. Saya ulang dari awal. Nah, ini. Ini sudah lebih terstruktur ini ya. Jadi di sini ada waktunya ya, sama ya 13.25 ya. Kita mulai. Dayanya masih 0, posisi batang kendalinya 0, kompensasi 0, flow rate-nya sudah ada 600. Kalau kita klik ini ya 600 beneran ya kan? 600,3 ini juga 27, jadi bukan berupa ribuan ya. Kita punya suhu bahan bakar, fuel element. Kita punya suhu tadi ya, suhu di permukaan ada 1, 2, 3. Kemudian ini sampai kita shutdown itu pukul 14.36. Ini 000. Nah, ini aliran pendinginnya masih. Terus kemudian ini suhunya masih ada. Ini suhu bahan bakar. Di yang sebelah sini kan suhu bahan bakar ya. Suhu bahan bakar sudah sama dengan suhu apa itu pendinginnya ya. Di sini. Nah, ini awalnya suhu bahan bakarnya 170 derajat. Ini kalau apa itu kita plot ya. Kita plot di sini. Kalau di sini bisa
Berarti kok nggak bisa ya? Nah ini jelas ini ya. Kalau ini kita plot tidak kelihatan error ya, karena data-data yang ada di sini ini interpretasinya sama ya. Tidak ada data yang apa itu puluhan, tetapi ternyata itu puluhan ribu kan enggak. Nah di sini. Kalau ada yang bisa menjelaskan sampai sini, nah itu hadiahnya maksimum ya. Karena ini kan kita plot semuanya kan. Coba ini kan kita plot semuanya. Artinya ini menggambarkan riwayat operasi. Kok nggak kelihatan, Mas? Ya, kita perbesar. Oh, kita perbesar. Nah, skalanya yang ini kan skala ada satu skala yang gede ya. Jadi supaya yang bawah ini kelihatan, maka ini skalanya kita pindah ke pindah ke secondary axis. Oke, menjadi lebih jelas kan ya. Nah, ini. Kalau seperti ini ada warna dan ada warna dan ada riwayatnya di sini. Warna yang ini warna yang ini untuk yang secondary access, yang primary flow rate LPM-nya itu di secondary access, sedangkan lainnya di primary access. Nah, dari sini ini sudah sangat jelas sebenarnya. Ini kalau kita mau kasih judul itu ya riwayat operasi. Riwayat operasi 2 April. Ini komplit ini ya. Nah, dari sini ada yang pengen menjelaskan perjalanan grafik ini? Sangat-sangat mudah sekali. Ayo, GoPay berikutnya. Kalau tadi sudah ya, Mas siapa tadi? Mas Ade ya. Ini saya mau ngobrol hadiah nih. Nah, ada yang pengen menjelaskan yang ini? Grafiknya udah sangat jelas. Tinggal teman-teman menjelaskan ini aja, perjalanannya aja. Bagaimana perjalanan dari daya, perjalanan dari regulating rate, melihat dari grafiknya ini. Yuk, ada yang berani? GoPay yang kedua, 50.000 yang kedua. Ayo tunjuk jari, langsung ngomong. Ada yang berani? Salah nggak apa-apa, yang penting keberanian. Yuk, yuk ayo, 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 yuk ayo. Gak ada yang berani. Dapat hadiah loh ya, dapat door prize loh ya. Menjelaskan ini. Di sini sudah ada keterangannya, tinggal menceritakan. Yuk. Nggak ada. Atau coba saya tunjuk ya. Kalau saya tunjuk ya, coba saya tunjuk. Kalau saya tunjuk hadiahnya saya kurangi separuhnya ya. Karena ditunjuk. Saya hitung 5 kali. Kalau ada yang volunteer hadiahnya masih utuh ya. 5. Mas Andi. Nah, Mas Andi. Yuk, Mas Andi. Sebelum Mas Pak, apakah Ya. suara saya Pak? Ya, jelas. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau memang salah ya Pak ya. Nggak apa-apa, yang penting hadiahnya sudah ada. Hadiah keberanian. Jadi di sini kan ini kan ada grafik parameter operasi kan selama tanggal 2 April 2024. Nah, di situ kan ada sumbu horizontal di mana waktunya itu kan dalam detik, dan itu kan ada juga sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu kan dia menunjukkan nilai untuk setiap parameternya, Pak. Iya, oke. Terus? Dari grafik tersebut, menurut saya
dari fase awal itu kan ada sekitar di detik 0 sampai 500 detik itu kan itu ada sebagian besar itu kan parameternya ada parameter daya, terus ada parameter batang kendalinya serta suhu permukaan yang dia mengalami peningkatan dari keadaan awal, Pak. Nah, terus selanjutnya itu di detik yang ke 500 sampai detik ke 1000 itu dia sebagian besar itu parameternya itu mengalami apa ya bahasanya tuh istilahnya fluktuasi yang signifikan sehingga nantinya ada perubahan kondisi dari operasinya. Nah, terus dari di detik yang selanjutnya itu di sekitar detik 1000 sampai detik 2500 itu kan parameternya itu mencapai kondisi yang relatif dan yang relatif serta dia lebih stabil gitu, Pak. Nah, di mana di situ kan bisa kita lihat bahwasanya daya reaktornya itu si power NP1000-nya itu kan mengalami peningkatan yang tajam di awalnya. Nah, selanjutnya dia akan mengalami penurunan hingga dia akhirnya mencapai kondisi yang stabil. Nah, di situ juga kita bisa lihat bahwasanya ada bagian dari batang kendalinya itu kan dia mengalami sebuah pergerakan sehingga nantinya selama transisi itu kan selama masa transisinya dia tidak akan mencapai belum mencapai kondisi yang stabil. Nah, di sana juga menurut saya dari dari suhu dari bahan bakar dan permukaannya itu meningkat hingga akhirnya dia bisa mencapai suatu kondisi stabil setelah dia di detik yang ke 1000. Gitu sih Pak menurut pendapat saya Pak. Sih. Oke. Sebenarnya untuk menjelaskan grafik itu kita satu-satu aja dari sini. Daya awalnya 0 ya. Jadi jangan keliru ini birunya beda dengan biru yang primary flow rate ya. Biru yang ini yang daya. Awalnya 0. Kemudian di sekitar sampai 500-an dia naik menuju 100. Sampai sekitar di sini 2300-an ya. Kemudian dia turun menjadi 0 lagi. Kalau yang primary flow rate ini awalnya 600-an ya. 600-an, tapi begitu sampai sekitar 500-an di sumbu X ini, maka dia turun menjadi 0, 0, 0, 0, terus kemudian langsung 600 lagi. Artinya di posisi di sini ini tidak ada perpindahan panas di di sistem pendingin ya. Artinya sistem pendinginnya dimatikan yang di sini. Sedangkan yang ini, yang hijau ya, ini ada hijau banget ya. Ini ada surface temperatur 1, surface temperatur 2, temperatur 3 di sini ini awalnya stabil ketika pendinginnya hidup itu dia sama ya. Tapi begitu pendinginnya mati, maka dia di sini pelan-pelan naik. Pelan-pelan naiknya kita lihat di sini. Ketika pendinginnya mati, pelan-pelan naik itu saya tunjukin di sini. Kalau saya matikan yang di sini, nilainya kita matikan aja ya. Oke,
Nah, cuma yang ini kita secondary-kan aksesnya biar kelihatan. Nah, sampai di sini jelas kan ya? Ketika pendinginnya itu dimatikan, grep, maka suhu airnya akan pelan-pelan naik. Ya enggak? Di sini akan pelan-pelan naik. Maka tadi Mas Ade ya yang pertama tadi. Kan tadi mengambil gradien garisnya mulai dari awal sampai akhir di sini kan? Nah itu salah Mas. Mengambilnya jangan dari awal ke akhir. Mengambilnya dari apa? Dari ketika primer ini dimatikan. Karena mulai saat itulah mulai dia naik pelan-pelan. Kenapa naik pelan-pelan? Karena awalnya kan panas itu diambil oleh sistem pendingin di sini nih. Iya, ya, mohon maaf ternyata internet. Ya, maaf ini mati lagi karena ada tiba-tiba petir menyambar di sini. Setelah saya carikan koneksi yang lebih bagus. Oke. Nah ini. Ini ada semoga ini saya sudah
ganti jalur ke hotspot pribadi, bukan hotspot kantor nih. Semoga lebih stabil. Oke, jadi ini apa itu? Tadi kan mengambilnya dari awal sampai akhir ya. Padahal yang di awal itu pendinginnya itu masih belum dimatikan, sehingga datanya menjadi tidak valid. Nah, mengenai tadi dikalikan 70, dikalikan 99 itu kok saya rasa itu untuk ngepas-pas ke sekitar 100 ya. Konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah kita mengambil ini, nah, mengambil yang di sini aja. Yang suhu yang naik ini saja. Paham nggih? Nah, ketika suhu yang naik ini saja, ini gradiennya berapa? Kalau kita lihat kalau kita lihat gradien yang sekarang, tentu saja ini akan di bisa gradien. Nah, ini kemudian muncul ini, tapi menjadi 0,0023, tapi menjadi tidak valid karena apa ya? Karena yang dari depan ini masih terhitung, harusnya menghitungnya dari sini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya tentu saja kita apa itu datanya kita kurangi ya, datanya kita kurangi, jangan sampai yang dari situ ya. Kita kurangi sampai yang, coba kita lihat ini. Nah, ini kita turunin ya. Kita turunin sampai yang itunya mati ya. Nah, ininya mati, ininya yang sekitar 160-an. 165, 1 ini. Mungkin sekitar sinilah. Oke. Dan ininya juga kita ambil yang apa itu yang nolnya mati tadi ya. Yang hanya yang nol tadi. Nah, ini masih 170. Inilah baru, nah ini baru akan kelihatan kan ini. Nah, jadi murni yang naik. Nah, barulah 0,0026 inilah yang akan kita ambil ya. Akan kita ambil sebagai apa? Sebagai persamaan. Kita bandingkan kalau ini yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua 0,0026, 0,0027. Terus kemudian satu lagi ini berapa ini ya? Ya sama itu ya. Jadi 0,002627. Nah, jadi kemudian yang ini kita ambil untuk yang kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. 0,0027 kita masukkan di rumus yang sini. 0,000027. Ini ATR1 ya, ini kan data yang dulu, yang ini memang nggak ada datanya, yang ini tidak ada datanya. Ini 0,0027, 0,00 ya. Tadi 26, 27, 27 ya. 26, 27, 27. Nah, kemudian kita kalikan ya.
Kalau 27 itu kita kalikan dengan, karena kan rumus ini ya, DH per DT. Yang ini satuan yang ini, itu kan masih satuan yang kenaikan yang tiap jam ya. Maaf, apa itu? Satuannya kan tiap detik ya. DT per detik. Nah, untuk menjadikan tiap detik itu kan dikalikan 3.600. Terus kemudian kemarin karena di sini ini faktornya, karena kita kemarin ngambilnya tiap 5 menit, satunya kan menit ya. Jadi order menit, maka ini 60 ya kan, dibagi 60. Sehingga 3.600 dibagi 60, sehingga kemarin itu hasil akhirnya adalah dikalikan 60. Nah, tapi di sini trikinya. Kita lihat lagi, ini domain waktunya itu sebenarnya berapa sih? Nah, domain waktunya itu sebenarnya ini. Kita lihat lagi ini ya. Nah, atau kita lihat yang sini aja. Ini ya. Ini kan ada berapa ini? Ada 50 ya. Ada 50. Kemudian 52. Ada 50, 52, 54, 55. Berarti ini kan kenaikannya itu ada yang 1 detik, ada yang 2 detik, ya kan? Yang ini 1 detik, ini 2 detik, ini 2 detik, ini 2 detik, ini 1 detik. Nah, berarti sebenarnya itu diambil datanya itu kalau tiap detik jelas salah. Karena apa? Karena ini ada yang 2 detik. Tapi kalau itu tiap 2 detik jelas salah juga. Karena apa? Karena ada yang 1 detik. Berarti secara logika yang benar yang mana? 1 atau 2? Atau di antara? Ayo. Mungkin kayak secara logika mungkin di waktu kenaikan suhunya gitu Pak. Jadi waktu kalau misalnya di 1 detik suhunya itu naik, berarti untuk 1 detik kedua, 1 ke 2, kalau misalnya udah naik suhu langsung di-input gitu Pak. Jadi kalau misal 2 detik tapi suhunya belum naik, mungkin belum diinputin ke dalam prosesnya gitu. Ya, berarti kan kita harus ngambil satu-satu lagi kan? Mana yang tiap 2 detik dan sebagainya. Tetapi itu akan sulit. Karena ini datanya ada berapa ya? Ada 2.400 data kan? Oh iya kan? Nah ini, coba ini ada 2.400. Maka caranya adalah kita normalisasi. Yang jelas lebih dari 1 detik tiap ngambilnya. Tapi kurang dari 2 detik kan? Sehingga apa? Antara 1 dan 2. Kalau ini konsisten, jumlah antara naik 1 detiknya dengan jumlah antara naik tiap 2 detiknya itu sama, maka berarti kenaikannya berapa? Kalau kenaikan 1 detiknya dengan kenaikan yang 2 detiknya itu jumlahnya sama. Berapa? Berarti kenaikannya tiap 1,5, ya kan? Tapi ini kalau dari random aja, ini lebih banyak yang naik 2 detik atau 1 detik ini? 2 Pak. Lebih ke arah 2. Berarti nanti lebih mendekati 2, antara 1,5 sampai 2. Nah, saya pernah menghitung itu ini ya, karena itu saya pernah menghitung itu ini. Nah, maka ini dikalikan 1,786. Bagaimana caranya mendapatkan ini? Ini hasil normalisasi dari sini. Kita ingin menghitung berapa sih bukan ini, berapa sih kenaikan dari tadi itu. Oke, ini. Ya. Ya, caranya sebenarnya tinggal ini ya. Ini apa itu? Ini dikurangi ini. Ya 2 detik kan ya. 2 detik, kemudian ini ada yang 2 detik. Ya kan, 2 detik. Ah, ini kan ada yang 1 detik. Kita plot sampai ke bawah gitu kan.
Terus kemudian nanti detiknya itu kita jumlahkan, ya kan? Ya kan? Terus kemudian kita bagi dengan berapa jumlah data itu. Terus nanti dijumlahkan, terus nanti disum ya, dijumlahkan jumlahnya berapa, terus nanti akhirnya ketemu dibagi dengan itu. Nah, ini dijumlahkan. Nah, dari atas ya. Ini pakai rumus ini aja sih. Sum mana sum formula. Ya, kan? Nah, 1 jam. Nah, ini dibagi dengan ini berapa? 2024 ya. Persisnya 2437 lah ya, karena dikurangi dengan yang atas. Dibagi 2437. Ini berarti ini dikalikan, ini dirubah dulu ya, dirubah dulu semuanya ke detik, kemudian dibagi dengan 2437 ya. Ya, tapi ini sudah pembulatan ya. Tapi kalau ini dirubah nanti, karena ini hasilnya mesti antara 1,5 sampai ini ya. Coba aja ini dirubah ke ya, dirubah ke detik, kemudian dibagi dengan ini, nanti akan ketemu. Kalau ini, kalau sudah detik ini pembulatan ini. Nah, jadi itu caranya. Oh, jadi itu sedikit, nah ini dirubah ke detik ya. Detik. Langsung aja kita rubah aja. Ini ya. Berarti 1 jam ya. 1 jam itu kan 3.600 ditambah berapa itu? Tambah 10 menit. 10 menit kalikan 60 berarti tambah 600 ya. Ditambah 25. Nah, kemudian yang ini dibagi dengan ini 2436. 2436. Nah, ketemu nih 1,734 detik. Jadi angka normalisasinya di situ ya. Kita normalkan. Nah, ini 1,7 berapa tadi? 1,7344. 1,7344. 1,7344 kali ini. 7344. Nah, ketemunya berapa? Nah, inilah silakan langsung di ya, coba kita kalikan 19, ini. Oke. Jadi ketemunya, nah ini, nah ketemunya ini langsung coba. Berapa ini? 19, ini itu yang kalau pakai data realnya ya. Biar puas semuanya, langsung saya carikan 19,0476 dikalikan 0,0027 dikalikan 3.600 dibagi 1,7344. Nah, ini ketemu yang 27 itu ketemu 106 nih ya. 106. Yang 27 ini 106,7. Lah yang ini
19, apa itu 0476 dikalikan 0,0026 dikalikan 3.600 sama dengan dibagi 1,7344. Ini 102, yang ini 102. Nah, 102,7 ya. 7 sekian. Nah, jadi ini ya, ini kalau kita pakai semua data, ya, pakai semua data. Lebih benar yang mana? Kalau lebih handalnya kan lebih handal pakai yang semua data harus dimasukkan kan. Nah, semua data ini harus dimasukkan. Karena ini kan data yang diterima oleh alat ya. Kalau kita kan tiap 5 menit ya kan, ya datanya paling hanya 10. Kalau ini kan datanya berapa itu kan tadi? Ya 1000-an lebih ya 2000-an kan. Memang ketemunya ya masih masuk 10% sih ya. Ini 100, ini 106 ya. Sampai sini 106. Tapi itulah konsep ilmiah ya. Jadi konsep ilmiah itu harus berdasarkan dari literatur dan juga dari dari teori-teori yang ada. Sehingga ini faktornya ini. Kenapa muncul angka ini? Karena dia mengakuisisi antara 1 detik dan 2 detik persisnya 1,73. Bukan tadi dikalikan 70 dan sebagainya ya. Karena apa? Karena ya ini tadi akuisisi datanya kan dia ngambil kadang 1 detik, seringnya 2 detik. Nah, kenapa dikalikan 3.600? Karena apa ya? Ini satuannya kan jam. Maka harus dijadikan, sedangkan di sini itu kenaikannya adalah kenaikan per detik. Maka harus dikalikan 3.600. Oke. Jadi ini mohon untuk yang ini di-download sendiri-sendiri ya. Data aslinya, yang ini mohon untuk di-download sendiri-sendiri. Ini sudah download sendiri-sendiri kan ya? Dengan kata kunci password dan username ITERA. Nah, kemudian di dalam laporan, nah nanti seperti yang saya tunjukkan tadi ya, apa itu perjalanannya diplot, terus kemudian diceritakan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sudah ada 2 yang dapat ya, nanti masih ada hadiah lagi untuk yang diskusi berikutnya. Oke, sekarang kita ke materi ini ya. Siklus bahan nuklir ya. Siklus bahan nuklir. Jadi kita akan ke sini. Jadi nuklir, reaktor yang sedang kita mainkan kemarin, itu berada pada posisi ini. Berada di posisi sini, reaktor. Menggunakan uranium di sini. Kalau PLTN menggunakan uranium dioksida, tapi kalau yang reaktor Kartini kemarin menggunakan uranium uranium hidrida, zirkonium dan hidrogen. Nah, itu dari aspek engineering aja. Tapi yang jelas semua harus ada uraniumnya. Uraniumnya dari mana? Dari sini. Pabrik. Dari fuel fabrication ya. Dari sini. Kalau Kartini kemarin tuh fuel fabrication-nya ada di General Atomic Amerika sana. Nah, kalau yang reaktor yang di Serpong, fuel fabrication-nya ada di Serpong. Jadi kalau teman-teman yang ITERA, ini kalau mau berkunjung ke Serpong kan tidak jauh ya. Hanya nyebrang dikit kan sudah sampai Cilegon ya. Terus tinggal apa itu lewat tol terus masuk sini. Terus pabriknya itu dapat bahan bakunya dari mana? Nah, dari sini. Dari uranium
tambang uranium, kemudian diolah, terus di sini. Nantinya kalau bahan bakarnya sudah dipakai itu akan dikemanakan? Kalau di Indonesia itu ada pilihannya, ada di sini, dilimbahkan di Serpong juga, namanya di instalasi limbah radioaktif di Serpong. Tapi ada negara-negara lain itu yang memang boleh memisahkan di sini, mengambil plutoniumnya untuk dipakai lagi di reaktor. Nah, terus uranium alamnya, sisa uranium yang bukan plutonium dimasukkan di pabrik yang sini lagi, dikonversi lagi. Nah, baru ada sebagian kecil yang dilimbahkan. Kalau langsung dilimbahkan kan limbahnya menjadi besar. Tapi kalau dipilah-pilah, nah, seperti sekarang kan darurat sampah ya. Kalau Jogja itu sekarang darurat sampah Mas Ilham ya. Karena TPS Piyungan yang pusatnya untuk membuang sampah seluruh Jogja. Jogja itu ya Sleman, ya Bantul itu kan. Sekarang udah resmi ditutup. Akhirnya apa? Masing-masing kabupaten disuruh untuk mengelola sampah sendiri-sendiri. Ya kalau yang punya sisa tanah bisa. Kalau yang mereka rumahnya sekitar Malioboro sana, tanahnya sudah habis untuk bangunan, maka mereka yang tadinya dulu tuh sampah itu ya dibuang semua, maka sekarang harus dipilah-pilah. Mungkin ada yang bisa digunakan lagi. Ada yang bisa digunakan lagi, ada yang bisa diolah lagi. Namun tentu saja ada yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Begitulah juga dengan uranium ya. Maka kita akan secara singkat 1 jam ke depan itu kita akan menelusur dari uranium sini sampai nanti yang ini dan statusnya di Indonesia seperti apa. Nah, ini uraniumnya ya, uranium berupa hitam ya. Jadi produk-produk apa itu mineral ya, mineral dari tambang itu kan ya rata-rata bentuknya hitam ya. Sehingga memang kurang menarik ya, nggak ada yang pink, kuning, nggak ada. Nah, ini uraniumnya ada. Jadi mereka itu berada bersama dengan ini ya, uranit, ada silikat, ada titanit, ya, kemudian ada branerit, ya. Ini berada bersama yang lainnya. Keberadaannya secara apa itu? Secara rata-rata itu ada 2,8 ppm, part per million ya, sejuta ya, di bagian perut bumi ini. Kalau di air ada 3 ppb, part per billion, sepermiliar ya, 3 kali 10 pangkat minus berapa itu? Minus 9 ya. Nah, ada, tetapi lebih sedikit. Nah ini berkeberadaan uraniumnya ya di sini. Ya memang ada yang menarik, tapi biasanya memang ada yang hitam-hitam ini. Nah ini ada juga yang rata-rata tadi kan 2,8, tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang tinggi, ya kan? Bahkan ada yang 0,4%. Bukan tinggi kan, 0,4%. Kenapa tinggi? Rata-ratanya aja 2,8 ppm. 2,8 ppm itu kalau dijadikan persen berapa? Berapa itu? 3 dikalikan ya masih 0,0000 berapa gitu kan? Nah, ya itu di mana? Di daerah Gabon di sini ya, di benua Afrika di sini. Sehingga Afrika itu memang banyak menyimpan mineral-mineral uranium. Padahal Afrika itu dulu banyak dijajah oleh Prancis. Oleh karena itu banyak fasilitas-fasilitas kekayaan uranium ini dari Afrika yang dibawa ke Prancis. Ada yang 3, bahkan ada yang 3,6%. Iya. Ini kenapa kan di lapangannya seperti ini? Ya, jadi memang perlu keilmuan tersendiri untuk
mempelajari ini. Nah, kemudian cara mengeksplorasinya gimana? Ada yang dibor, ada yang pakai elektromagnetik, ya pakai teknologi elektromagnetik. Karena apa? Karena uranium kan bagian dari mineral ya, punya sifat-sifat kemagnetan tertentu ya. Nah, dengan adanya yang sifat kemagnetan yang berbeda dengan mineral yang lainnya, sehingga dengan adanya alat yang sangat sensitif ini dia bisa cari. Nah, ini dia cari. Ada sampling ya pakai elektromagnetik. Nah, ini yang paling banyak di mana ini? Oh, ini Afrika juga, Nigeria banyak nih 7%. Ini ya apa itu yang teridentifikasi loh ya. Brazil 5%, Amerika 4%, Australia paling banyak sebenarnya ya. Tapi memang karena penduduknya aja berapa di bawah 30 juta. Benua segede ini penduduknya di bawah 30 juta loh ya. Sedangkan di sini di Jawa Tengah aja yang kecil sudah 35 padat ya. Nah, maka ya 25% ini mereka menjadi kekayaan tersendiri ya. Tidak secara ugal-ugalan ditambang. Sebenarnya Indonesia ada ditambang juga, cuma tidak masuk di dalam mungkin di bawah 1% untuk dunia ya. Ini itu uranium yang yang ditambang itu kan. Ya, ditambang ini ada berupa fosfat gitu kan. Karena potensial menambang fosfat ya. Tapi ada uraniumnya. Oleh karena itu Indonesia itu dulunya itu banyak yang sedikit tertipu karena izinnya adalah izin tembaga ya. Terus akhirnya ternyata di dalamnya ada emas. Nah, itu dulu Freeport ya. Freeport kan dulu izinnya tembaga tapi di dalamnya ada emas. Nah, masih banyak lagi yang izinnya itu ya ini nambang fosfat, nambang mineral-mineral lain, tapi ternyata ada ikutan uranium. Ini yang memang perlu diseriusi. Sedangkan tadi ya di air tadi ya ada 3 ppb kan ini kan 3 ppb. 3 per juta gram per liternya. Sehingga memang tidak realistik untuk ditambang. Karena kan ya kita 3 gram ya, coba dibayangkan ya, untuk memproduksi 1 juta ton per tahun, maka perlu memproses 300 juta liter ya. 300 juta liter air per hari. Padahal hanya mendapatkan 1 million ya, 1 juta ton per tahun. Nah, ini yang perlu dilakukan 300 juta liter per hari. Mesinnya maka enggak begitu ini. Jadi orang-orang teknik itu juga harus tidak semuanya yang tidak semuanya yang dieksplorasi itu akhirnya ditambang beneran ya. Nah, ini truknya juga sama dengan truk-truk tambang, gede-gede rodanya. Ini ada yang memang open pit, artinya kan tambang terbuka. Jadi yang tadi ya tambang terbuka tadi diambil, ada yang memang ada di dalam-dalam, ada di ada di batuan dalam. Ya sama aja seperti ini. Ini kalau Indonesia itu yang sudah melakukan seperti ini ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu ada uraniumnya. Nah, ini yang memproduksi ya. Memang Australia lebih sedikit ya. Hanya 16% di sini ya. Berapa ini? 8% ya. Australia 8%. Kalah jauh dengan Kazakhstan. Padahal tadi di data yang tadi Australia cadangannya banyak. Ya kan beda ya. Ini Kazakhstan itu 12%. Tetapi dia bisa memproduksi ya. Kan belum tentu yang cadangan itu diproduksi ya. Di Kazakhstan ada 41%. Ya lainnya yang Amerika dan sebagainya. Ada data di sini. Nanti kita berikan juga ini ke mahasiswa.
Nah, caranya adalah seperti apa ini? Nah, ini kan open pit atau underground. Jadi setelah dibuka, diambil batuannya tadi itu ya dipecah-pecah, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, kemudian dibersihkan. Ada yang sistem pembersihan in situ leaching, ada yang dibersihkan di apa itu pabriknya. Kemudian dipisahkan antara, kalau dibersihkan kan biasanya kan pakai air ya pakai air, kemudian dibersihkan antara yang padat dan yang cair, kemudian diekstraksi, diendapkan, nah, kemudian di package ya. Kalau sudah ketemu uraniumnya sendiri dalam bentuk uranium, ketika di package itu berupa kuning ya, uranium itu berupa kuning. Tapi karena tadi ya masih kotor dengan apa itu, dengan tanah, dengan pokoknya dengan pengotor-pengotor lain ya, maka dia menjadi kecenderungannya hitam ya. Tapi kalau udah murni uranium, nah itu ada yellow cake nih, kita menamakannya yellow cake ya. Jadi semacam roti yang menarik ya, tapi ini beradiasi. Nah ini setelah ini ya udah, ini produknya ya. Terus kemudian setelah dari yellow cake ini, terus apakah langsung bisa digunakan? Belum, karena ini kan masih uranium alam ini ya. Uranium alam itu uranium yang ini. Nah ini, nah maka perlu dipisahkan ya. Ada kan pemisahan antara 238 dan apa itu dikonversi ya. 238 dan 235. Karena di dalam uranium yang yellow cake ini isinya uranium, tapi campur antara uranium dengan isotop 238 dan 235. Padahal yang dipakai saat ini itu 235. Nah, bagaimana cara memisahkannya U235 dan U38? Nah, maka perlu ya ini, karena kalau kita memisahkan teh dan apa itu, memisahkan air teh dan airnya gimana caranya? Ada yang tahu? Diuapkan kan ya. Ketika diuapkan, kita punya secangkir kopi. Nah, kita pengen mengambil kopinya saja, maka kita uapkan. Maka yang menguap itu kan hanya airnya. Nah, sedangkan yang tertinggal lama-lama yaitu kerak-kerak kopinya. Itu kan ya masih ini ya. Kalau ini dalam orde yang isotop, ini kan 235 kan nomor massa. Satuannya adalah SMA, satuan massa atom. 1 SMA itu kan 10 pangkat berapa? 10 pangkat 20 minus 24 kilo atau gram itu ya. Kecil banget kan? Nah, supaya mudah dipisahkan maka dibentuk, maka dirubah menjadi gas. Maka gas ini, OF6 ini, maka dikonversi menjadi gas. Setelah dikonversi menjadi gas, maka kemudian langkah berikutnya adalah perkaya, enrichment. Apanya yang diperkaya? Nah ini. Uranium alam. Ya. Uranium alam ini kan U235-nya 0,27%. Sisanya U238, yang kuning-kuning tadi loh ya. Nah, maka kemudian ini dirubah, yang kuning-kuning tadi itu dirubah menjadi gas. Setelah gas, maka dimasukkan ke dalam sebuah plant di sini, diputar sehingga bisa pisah. U238-nya dikurangi, U238-nya didepletetkan, maka U235-nya dia akan masih bertahan. Maka menjadi yang awalnya 0,7% menjadi 4%. Inilah yang akhirnya digunakan untuk bahan bakar di PLTN nanti. Jadi proses seperti ini. Ini gambarannya ya. U238 itu tentu saja lebih besar daripada U235. Karena lebih besar, maka ketika kita diputer, diputer-puter, di spinning yang kenceng, maka yang akan lari yang berat atau yang ringan. Yang lebih duluan lari. Di rumah punya mesin cuci kan ya? Di rumah, yang berat ya.
Di rumah kan punya mesin cuci. Teknologi mengeringkannya mesin cuci itu seperti apa? Diputer, ya kan? Diputer. Nah, ketika diputer, maka partikel yang berat itu akan terlempar, ya kan? Akan terlempar. Lah air, ya kan? Air itu kan lebih berat daripada ini ya. Apa itu lebih berat daripada udara kan ya? Maka dia akan terlempar sehingga apa? Sehingga kainnya itu ya menjadi kandungan airnya menjadi lebih sedikit. Ya. Terus kemudian diisi udara, ya kan? Diisi udara. Nah, akhirnya terus ya menjadi lebih kering ya, seperti itu. Ini juga teknologinya seperti ini. Maka ada difusi, ada gas centrifugation ya, diputer terus ya. Kemudian ada difusi juga, tapi yang paling terkenal itu ini di centrifugation. Jadi diputer-puter nih. Ini U238, U235. Nah, di sini ini diputernya. Nah, centrifugal acceleration. Nah, kemudian diputer terus nih, terus diputer maka nanti yang berat akan turun, yang ringan akan naik, ya kan? Ini kemudian yang ini juga kalau dengan difusi ya, itu pakai perbedaan tekanan, yang tekanannya tinggi, ya kan? Yang di sini tekanannya tinggi, ini tekanannya rendah ya. Kemudian yang tekanannya tinggi, maka nanti akan melewati membran. Yang bisa melewati membran itu adalah yang lebih kecil. Kalau dipakai difusi ya, yang lebih kecil. Tentu saja yang lebih besar U238 ada yang lolos. Tetapi kan lebih sedikit kan daripada yang U235. Ini juga kalau ini diputer, kemudian yang ke bawah itu yang lebih berat, yang ke atas yang lebih ringan. Nah, ini di Jepang, ini di Amerika. Jadi isinya ini tadi loh ya. Ini itu satu dari ini. Jadi diputer terus, maka akan menjadi uranium yang siap pakai. Nah, siap pakainya maka perlu dibuat ini apa itu difabrikasi. Kenapa? Karena kita yang namanya bahan bakar kan makanya kan tidak langsung dibakar gitu aja ya. Maka harus ada yang namanya engineering desainnya itu seperti apa itu kan. Maka ada fuel fabrication. Jadi kalau reaktor Kartini ini kemarin ya sebentar, oh ya nanti saya sambilkan bahan bakarnya. Tentu saja ini banyak orang-orang mekanis yang berperan di sini. Jadi teknik mesin ya, teknik mesin itu banyak yang di sini karena itu kan terlibat banyak yang mekanis ya berkait dengan material ini kan. Bagaimana material yang apa itu kuat tetapi dia tidak menahan panas. Dia harus menyalurkan panas. Namanya aja bahan bakar kan ya. Dia kuat menahan apa itu radiasi, tetapi dia bagus menyalurkan apa itu panas. Maka ada teknologi cladding di sini ya. Maka the full clad is the first barrier. Maka cladding atau selongsong itu menjadi kunci utama supaya reaktornya ini selamat, tetapi juga bisa dioperasikan. Nah, ini harus bisa menahan ini high temperatur ya, temperatur yang tinggi. Karena kan uranium tadi kan yang dulu sudah kita kenalkan apa ya, panasnya kan panas yang ini ya. Panasnya kan bisa sampai, kalau Kartini itu kan hanya 170 derajat tadi kan. Tapi kalau PLTN dia bisa 300 derajat. 400 derajat, 425 seperti itu ya. Nah, kalau yang high temperatur reaktor itu bisa 1000-an itu ya. Nah, maka perlu ini ya teknologi material ini, orang-orang material sangat berperan di fuel fabrikasi di sini. Nah, ini bentuknya. Saya ambilkan dulu peletnya ya.
Ya, kelihatan? Coba. Nggak kelihatan ya? Masih ngeblur, Pak. Ya, autofocus mantap. Bisa. Nah, ini ada uranium asli nih. Uranium asli dicek ada radiasinya, tapi karena masih baru maka radiasinya ya kecil ya, mendekati latar. Ini tuh bisa ini. Kamera kami kurang start. Ini isinya. Oke, nah ini selalu bahan pameran kami. Ini sudah walaupun ini uranium asli tapi boleh digunakan untuk pameran ya. Nah, ini satu pelet ini hanya 8 gram saja ya. Terus kemudian pelet ini yang hanya 8 gram ini kemudian disusun di sini. Disusun di nah ini. Ini kan ada pelet ya, hanya 8 gram tadi. Dimasukkan ke dalam batang. Ya. Kalau uranium batangnya seperti ini. Kalau Kartini ya. Ini pemegangnya. Nah, ini pemegangnya. Nah, ini kurang lebih 70 cm. Ini untuk supaya bahan bakar tadi itu bisa diletakkan secara mantap, stabil ya. Nah, yang tadi itu yang 8 gram segini ini tadi dimasukkan ke dalam sini. Terus kemudian ini dimasukkan ke dalam air yang kemarin kita lihat bareng-bareng itu ya. Ini ukurannya 70 cm kalau yang reaktor Kartini. Ini yang dibuat di Amerika. Kalau yang PLTN nanti itu ini tingginya sekian. Nah, itu tingginya dari sini ke sini itu sekitar 3,6 meter ya. Jadi hampir 4 orang. Jadi 2 orang mungkin Cristiano Ronaldo ditumpuk. Ya nanti tingginya segini ini. Jadi ini. Nah ini. Peletnya tadi kemudian menjadi satu pin, kemudian menjadi satu fuel assembly. Nah, namanya fuel rod ya. Nah, ini tadi kan hanya 8 gram tadi ya. 8 gram tadi pakai pinset megangnya, kemudian dimasukkan ke dalam ini ya, apa ya? Nah, ini dimasukkan ke dalam sini cladding, kemudian disusun-susun jadilah seperti ini. Nih, dipegang ya. Hanya kecil memang diameternya hanya berapa nih? 1 senti lah, gak ada 1 senti diameternya. Sehingga kecil-kecil ini, tapi sepanjang itu tadi, sepanjang hampir 4 meter ya. Kemudian disusun ya, sini ini orang-orangnya ini. Nah ini perbandingannya. Nah ini dipegang ini. Ini siap dimasukkan ke dalam PLTN ini. Nah ini kalau pabrikan yang membuat bahan bakar itu ini ya, yang mengkonversi kalau Brazil itu ada 160, yang pelletizing apa kira-kira pelletizing itu
dari serbuk-serbuk tadi dibuat menjadi pelet ya. Pelet itu silinder-silinder kecil, padat, kemudian dibuat menjadi road assembly. Yang road assembly itu yang ini. Pelletation-nya itu jadi yang ini. Road assembly-nya jadi yang ini. 240 ini yang paling banyak mana kira-kira 1.400 Prancis ya. Jagonya ya Prancis ya. Mana lagi ini Rusia 1.200, Amerika 1.200, 1.500. Wow. Ini Prancis ini hanya satu ini ya pabriknya ya. Tapi kalau Amerika dia punya di mana? Di Columbia, di Wilmington, di Richland ya. Maka dari sini kalau Rusia itu dia di Novosibirsk ya. Kira-kira ini yang daerah-daerah dingin ya. Novostock, nah daerah-daerah yang dingin itu. Elektrostal lokasinya ya di situ. Jepang ada Tokai Mura ya. Saya pernah ke Tokainya ini ya di sininya. Ya memang daerahnya dipilihkan daerah-daerah yang terpencil ya. Jadi memang sepi kotanya itu kan. Nggak menarik. Setelah steel fabrication, maka ini ke sini ya. Setelah full fabrication kan dipakai. Ya. Setelah dipakai maka menjadi bahan bakar bekas. Isu utama dari bahan bakar bekas adalah tentu saja adalah panas dan radiasi. Nah, dipakai ya apa itu biasanya sepertiga atau seperempat itu modelnya itu diganti-gantinya itu sepertiga atau seperempat secara periodik. Tidak kok langsung diganti semuanya gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau mobil kalau ganti ban itu biasanya lebih baik ganti semuanya ya. Langsung ganti semuanya karena kan empat-empatnya digunakan bareng ya. Digunakan bareng tapi biasanya tergantung budget ya. Oh, dua dulu yang belakang gitu kan. Tapi kalau PLTN ini gantinya sepertiga atau seperempat ini dari aspek keselamatan ya. Dari aspek keselamatan karena kalau terlalu semuanya baru itu ya margin keselamatannya menjadi rendah ya karena kan ya ada kemungkinan ya namanya semuanya baru ya. Tetapi kalau yang diganti sehingga sepertiga masuk yang sepertiga baru, sepertiga menengah, sepertiga lama. Nanti secara periodik masuk lagi yang baru, maka sepertiga yang baru tadi itu menjadi sepertiga yang menengah menjadi sepertiga yang lama, sepertiga lama diambil. Biasanya setiap periodenya itu ada 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Sehingga total sebenarnya satu bahan bakar itu ada di nuklir, di fasilitas pembangkit listrik, itu sekitar 6 tahun atau 9 tahun. Karena 2 kali 3 tadi ya. Seperti itu. Nah, maka yang perlu diperhatikan di dalam setelah dipakai kan kemudian diambil ya. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah radioaktifnya ini. Radioaktif. Oleh karena itu harus dijaga supaya tidak meleleh claddingnya. Ya. Kalau claddingnya meleleh, claddingnya itu yang bagian ini loh. Oh ya, kelongsongnya ya, pembungkusnya itu. Kalau itu rusak, maka radiasinya akan bisa mencemari lingkungan. Selain dijaga supaya tidak kepanasan, maka dia juga dijaga dari sisi radiasinya. Oleh karena itu, ini juga perlu wadah yang biasanya wadahnya mahal karena berat ya, terbuat dari timbal. Dan juga ini dicegah dari supaya nuclear chain reaction, kekritisan namanya. Kekritisan itu dia bereaksi dengan sendirinya. Apakah ada?
Ada. Di alam ini ada satu kawasan lokasi yang di situ juga ada nuclear chain reaction yang secara naturally gitu, secara alamiah ada. Tapi ya sedikit ya. Sehingga di situ memang radiasinya besar. Tidak ada orang yang tinggal di situ. Kemudian ini tadi ya, untuk memasukkannya, mengambil itu ya pakai alat ini ya, karena sudah radiasi. Ya, bisa dibayangkan ini terasnya segede apa kan, bisa dibayangkan. Kalau kemarin Kartini itu terasnya kolamnya kan hanya sebesar diameternya 2 meter aja kan. Kemudian dalamnya 6 meter. Nah, kalau ini tentu saja dalamnya lebih dari 6 meter ya. Karena bahan bakarnya aja hampir 4 meter kan yang ini. Maka ini diambil satu-satu dan ngambilnya itu harus selalu di dalam air. Oleh karena itu biasanya reaktor storage pool atau kolam penyimpanan bahan bakar reaktor itu berada di samping dari teras reaktor. Sama dan dihubungkan dengan air juga. Dihubungkan dengan air sehingga selalu dipindah dari air tetap di dalam air. Karena apa? Kalau dia berada di luar ya, kalau dia berada di luar maka akan ini apa itu akan radiasinya akan kemana-mana. Nah, terus ini sehingga isu utamanya adalah ya disimpan di beberapa tahun atau apa coba atau di apa ya disimpan atau di recycle tadi gitu kan. Maka isunya ya isu penyimpanan itu bisa di ini ya bisa ditumpuk-tumpuk atau juga bisa lebih dipadatkan lagi itu kan dipadatkan. Karena ini sampai saat ini teknologi sekarang ini masih belum ada yang bisa memperpendek waktu paruh itu ya. Siapa tahu nanti ada ahli-ahli nuklir atau ahli-ahli kimia. Nah, maka opsinya ada dua, sehingga langsung disimpan atau di apa itu reprocessing, ya kan? Nah, tadi kan yang bagan tadi kan langsung disimpan atau di reprocessing. Nah, maka sekarang kita bahas yang langsung disimpan dan di reprocessing terlebih dahulu. Sebelum ini sebentar saya ada gambar yang ini juga, gambar yang lumayan menarik untuk dilihat. Sambil saya minum ya. Ternyata saya menyimpan satu gambar. Kalau bahan bakar reaktor yang Serpong itu seperti ini. Bahkan saya pernah memegangnya. Ini ya.
Ya ini, saya akan tunjukin sebentar. Foto kalau yang bahan bakar, yang reaktor Serpong itu seperti ini. Nah ini. Panjangnya ya mirip-mirip dengan yang reaktor Kartini ya. Ini bahan bakar asli nih ya. Asli, boleh dipegang tanpa sarung tangan sebenarnya juga boleh juga karena kan memang ini ya, memang belum ada ya, radiasinya masih radiasi latar. Ini yang bahan bakar yang dimasukkan di Serpong. Kalau yang dimasukkan di Kartini kan yang seperti ini ya. Sedangkan yang dimasukkan di PLTN tadi yang tingginya 4 meter. Semacam intermezzo aja. Oke. Sekarang untuk yang ini, untuk penyimpanan yang jangka waktu lama. Nah, biasanya menggunakan yang kering. Kenapa kering? Karena kalau basah itu harus di maintenance. Kalau disimpan dalam waktu lama di kolam, itu kan berarti kolamnya harus dibersihkan terus menerus kan? Ya itu cost lah, itu biaya. Tetapi kalau disimpan yang kering, maka ya semacam kayak free maintenance. Teman-teman di motornya pakai aki kering atau aki basah. Nah, itu kan yang MF itu kan aki yang maintenance free ya, MF itu karena kan orang menamakannya kan aki kering ya. Karena apa? Ya minim maintenance free ya. Jadi bebas perawatan. Jadi kalau rusak ya sudah rusak. Nggak usah nggak usah tiap bulan harus di maintenance, di, di, dicek tegangannya, kemudian dicek apa itu air akinya kan enggak. Nah, oleh karena itu salah satu teknologi yang dry cast ini, yang penyimpanan kering ini karena memang untuk minim perawatan. Karena tinggal dimasukkan ke dalam apa itu silinder baja, ditutup dengan baja, kemudian ditutup lagi dengan apa itu semen, nah maka disimpan. Nah, kalau ini masih penyimpanan basah, ini kan masih penyimpanan basah, maka airnya ya harus di maintenance terus ya. Kalau ini sudah penyimpanan kering, ini. Nah, ini bahan bakarnya ditutup dengan metal, ditutup dengan semen, ya tentu saja semennya juga ditutup lagi dengan metal lagi kan. Kemudian bisa bisa di horizontal atau vertikal. Ini perbandingan orang. Nah ini tadi kan tingginya kan dia 2 kali orang kan, 1, 2 sekitar sini. Ini tinggi bahan bakar. Kalau tinggi apa itu tinggi casingnya ya tentu saja lebih gede kan. Ini tinggi casingnya ya lebih besar, disimpan di sini. Ada juga terus kemudian disimpan di bawah tanah, di bawah tanah. Ini juga di bawah tanah. Di mana ini? Lokasinya di Nevada. Nevada kan isinya gurun-gurun semua ya. Di Amerika itu luas, penduduknya kan 330-an juta. Ya mirip-mirip Indonesia lah ya. Tetapi luasnya kan berkali lipat dari Indonesia. Sehingga masih banyak gurun-gurun yang seperti ini. Nah itu untuk menyimpan ini limbah nuklir ini. Boleh Kak kita apa itu menyimpan limbah nuklir di negara mereka? Ya memang aturan internasionalnya seperti itu. Boleh ya Kak. Bahkan tahun 2004 kita pernah mengirim juga limbah nuklir kita itu ke Amerika dan saya kira juga disimpan di sini. Mengapa mereka mau menerima limbah nuklir? Ada alasan yang lebih logis. Nanti kita berada di reprocessing. Jadi mereka membangun fasilitas ini karena ada maunya juga. Dan negara-negara yang pengen titip di sini boleh. Dan biayanya bahkan gratis dan bahkan ya mereka memberikan gratis loh. Kita kirim ke sana itu gratis dulu itu. Kenapa kok mereka berani mengambil resiko itu? Karena ada kata kunci ini, reprocessing.
Nah, kata kuncinya di sini. Satu bendel bahan bakar tadi kurang lebih beratnya 500 kg. Kalau sudah terpakai, beratnya berapa? Ya masih 500 kg. Itulah uniknya nuklir ya. Kalau kita punya kayu dibakar, kayu 10 kilo, kemudian dibakar jadi arang, arangnya kira-kira ada 10 kilo enggak? Enggak ada ya. Mesti sudah berkurang karena ada yang jadi apa ya? Jadi energi terus kemudian jadi abu itu kan. Nah, tapi nggak tahu kalau abunya juga ikut ditimbang ya. Tapi nah, karena apalagi yang ini uranium, karena uranium itu yang berubah isotopnya, berubah unsurnya. Nah ini awalnya kan 4%, nih 4% U235. Nah setelah dipakai tinggal U235-nya tinggal 0,9% atau sekitar apa itu 475 kg. Nah yang 25 kg kemana? 25 kg itu menjadi plutonium. Yang 20 kg menjadi fission product. Fission product itu kan ya menjadi xenon, menjadi cesium, menjadi krypton, menjadi barium dan sebagainya ya. Fission product. Nah, padahal ini berarti yang benar-benar limbah sebenarnya kan hanya yang merah ini. Sedangkan yang hijau ini 0,9% ini bisa dikonversi lagi. Yang 5 kg sumber energi baru. Nah, ini menjadi alasan kenapa Amerika mau menerima gratisan nyimpen limbah karena mereka menginginkan ini loh plutoniumnya ini loh ya. Nah, karena plutonium ini menjadi sumber energi baru. Bahkan menjadi bom atom yang meledak di Nagasaki itu kan plutonium. Kalau yang di Hiroshima uranium. Nah, kayak ini. Inilah plutonium. Nah, ini weapon grade plutonium. Bisa menjadi senjata pemusnah massal. Nah, sehingga yang jadi masalah itu hanya yang ini aja, 20 kg saja. Kan kalau kita limbahkan semuanya kan berarti kita melimbahkan 500 kg. Tapi kalau kita proses ulang, maka yang dilimbahkan hanya 20 kg. Sehingga ini menjadi lebih irit. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi ya. Jadi caranya ada proses kering dan proses basah. Prosesnya adalah dengan ini ya, di reprocessing dengan ya biasanya dicampur asam yang kuat ya, karena kalau asam kuat itu semuanya bisa meleleh. Pernah melihat film itu ya, apa itu Transformer atau apa itu ya, yang kemudian masuk ke karena dia terbuat dari logam ya, kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang asam kuat, yang meleleh, hancur, habis ya. Nah, ini tujuan utamanya mereprocessing adalah ya tadi ya mereduce volume ya. Kemudian dapat apa itu dapat mengurangi beban panas juga kan di penyimpanan limbah yang akhir yang harusnya yang harusnya biasanya 500 tetapi kan hanya 20 kg saja. Nah, ini strong reduce radio toxic inventory. Nah, jadi hanya amerisium saja. Nah, sedangkan yang lainnya bisa diambil lagi. Ini gambarnya ya. Nah, kalau ini di apa itu dilimbahkan semua seperti ini. Nah, kalau akhirnya spent fuel-nya itu ini ya generasi pertama itu sekian. Spent fuel-nya itu ini faktornya di garis pertama itu. Nah, sekarang itu tinggal sekian. Nah, generasi yang berikutnya itu nanti limbahnya itu tinggal sedikit. Karena makin canggih orang kan, ya nuklir itu kan belum lama kan. Seperti kita perkenalkan kemarin, bahwa nuklir itu kan ya
baru tahun 45-an kan diperkenalkan, ya baru sekarang Indonesia merdeka ya 70 berapa ya, 70-an, 75 tahun ya, 70 tahun, 76, 78. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga masih belum lama, sehingga teknologi-teknologi itu masih akan terus berkembang. Nah, ini. Nah, setelah 90 tahun, ini setelah 150 tahun. Ini ada data penelitian ya. Ada data penelitian yang dimodelkan ya. Karena penelitian itu ada dua ya, dieksperimenkan, kemudian dimodelkan. Kalau memodelkan kan bebas sampai ribuan tahun. Kalau eksperimen kan, ya masa kita nunggu 150 tahun, penelitinya aja udah meninggal ya. Nah, oleh karena itu kalau yang eksperimen itu biasanya dicuplik. Jadi dia mencuplik beberapa tahun, kemudian diekstrapolasi untuk yang apa itu tahun-tahun yang berikutnya. Yang awalnya, nah itu kan ya, panasnya kan bisa dikurangi ya, bisa dikurangi. Nah, setelah 90 tahun itu panasnya ini langsung berkurang yang 100 ini ya. Ini langsung berkurang banyak itu apa ini? Fission product, langsung panasnya langsung hilang. Cesium dan sebagainya. Nah, itu fission produknya. Nah, sedangkan yang plutoniumnya masih panjang. Nah, tapi plutonium kan bisa diambil lagi. Sehingga yang merah ini enggak masalah. Berarti tapi masih ada yang panjang lagi yaitu amerisium dan curium. Nah, sehingga sekarang hanya limbah itu sebenarnya hanya yang amerisium saja ini yang menjadi problem. Sedangkan yang lainnya, yang plutoniumnya diambil lagi, yang fission produknya juga setelah 150 tahun kan dia udah meluluh, ya kan? Kemudian maka recycling itu bisa menghemat sumber daya. Nah, ini tadi kan sudah menghemat 95% sumber daya tadi. Sedangkan kita 1 gram plutonium, nah itu setara dengan 1 atau 2 ton minyak. Tinggi kan? Nah, padahal tadi itu ini berapa? 5 kilogram loh, 1 bundel tadi itu 5 kilogram. 5 kilogram berarti menjadi kita punya 5 kilogram berarti menjadi 5.000 plutonium, berarti menjadi 5.000 ton minyak. Oh, lumayan kan? Kita bisa mengambil plutoniumnya. Di Prancis semua plutonium dipakai untuk bahan bakar apa itu reaktor generasi berikutnya. Itulah apalagi sekarang yang sedang disiapkan generasi keempat ini. Nah, ini kesimpulannya adalah 96% ini apa itu diolah ulang, hemat 25%, kemudian apa itu limbahnya menjadi berkurang ya, sekitar 10% ya, ini 10% ya. Kemudian apa ini? Jadi reprocessing itu ya untuk mengurangi beban masa depan. Sekarang industrinya seperti apa? Ini ya. Ini di Prancis lagi ya, reprocessing ya di sana. Kemudian ada di Rusia, ada di Jepang ini kan. Satuannya metrik ton per tahun. Dia mereprocessing metrik ton. Metrik ton berapa itu? Satuan metrik ton ya. 1.000 ton ya. Per tahun 1.700 berarti 1 juta ton ya. Hampir 2 juta ton per tahun di fasilitas di Perancis ini. Jadi masih ada kesempatan ya bagi teman-teman ini energi alternatif tuh ya bisa untuk ini. Ini fasilitasnya kalau di Perancis itu. Ini yang di penyimpanannya. Nah, ini sehingga dibuat bahan bakar baru menjadi MOX mix oxide ya. Ini apa itu tadi transfer gas tadi ya,
apa itu bahan bakar tadi dimasukkan di dalam sini untuk memindah-mindahnya. Karena kalau enggak di dalam fasilitas ini, ya radiasinya akan gede. Mengangkatnya seperti apa? Ngangkatnya pakai kereta api, pakai kapal laut ya. Kalau Indonesia tahun 2004 dulu itu kita pakai ini ya, pakai truk dibawa ke Cilacap. Di Cilacap sana sudah menunggu kapal perang milik Amerika ya di tengah laut gitu kan. Dari sini ini apa itu truknya, karena truknya khusus, maka ada tim survei jalan dulu ya, dari Jogja ke Cilacap kan harus disurvei jalannya, jembatannya, terutama yang jembatan yang jangan sampai nanti kasus seperti Demak ya. Ada yang tahu kasus Demak yang lagi viral itu Idul Fitri pengen pengen son yang horek ya. Truk mengangkat sonnya horek lewat jembatannya nggak muat. Apa yang dilakukan? Jembatannya yang dibongkar. Yang bongkar sekarang lagi diproses polisi. Lah ini ya fasilitas umum kok gitu kan. Nah ini juga dulu sudah survei ya. Jadi cari jalan yang memang besar, yang jembatannya cukup dengan truk yang ada. Akhirnya dikirim ke Amerika. Kita punya pengalaman itu. Tapi memang saat itu nggak boleh difoto-foto ya, karena ini kan konfidensial. Ya. Jadi tidak ada foto-fotonya. Nah ini caranya tadi itu ya, dipotong-potong yang bahan bakar tadi ya, potong-potong, kemudian dimasukkan asam kuat. Kalau sudah dimasukkan asam kuat ini kan logam itu bisa cair itu. Tubuh kita kalau dimasukkan di asam yang kuat hilang itu. Jadi proses mutilasi yang paling susah dicari itu ketika dimasukkan ke dalam asam ya, larutan asam kan udah larut semuanya. Sehingga menakutkan itu ya asam itu ya. Nah ini setelah dimasukkan ini kemudian dipilah-pilah ya, dipilah-pilah. Kemudian ya hanya yang ini aja, hanya yang benar-benar apa itu limbah yang dilimbahkan. Nah ini dipilah-pilahnya di sini, ekstraksi. Nah kemudian yang tadi yang benar-benar limbah tadi kan kemudian dipanaskan cair, kemudian dikompleksi, terus ditaruh di sini ya, di yang bagian yang hitam-hitam ini, nah, disimpan. Sampai nanti ada teknologi baru untuk yaitu mengambil atau mentreatment. Siapa tahu nanti besok itu ada sumber energi radiasi. Ya, bisa juga itu. Maka disimpan dulu. Nah ini kita lewati saja, ini gambar-gambarnya saja. Nah reprocessing. Nah sekarang yang ini reaktor. Sekarang kita berada di sini nih 2020 ya sampai 2030 itu kita berada di generasi 3 tapi sudah 3 yang plus. Kita sedang menyiapkan generasi yang 4. Tahun 2045 Indonesia itu sudah harus punya PLTN 2045. Maka mau nggak mau PLTN yang ada itu sudah generasi yang keempat. Generasi 4 itu salah satunya adalah SMR. Ya, SMR. Sebentar nih, saya lihatkan terkait dengan apa itu ada SK, saya tunjukkan SK-nya. Saya tunjukkan SK-nya. Dokumen. Oke ini. SK. Oke. Saya kirim dulu. Saya buka dulu ya.
Ada SK terkait dengan ini SK perlu teman-teman ketahui terkait energi alternatif status sekarang. Ini mati-mati lagi nih. Ini kalau di kantor malah banyak hambatan ini. Nah ini ditetapkan 27 Februari. Anggotanya adalah ini Menteri SDM, ya. Kemudian Dirjen ada nama-nama ini, yang dari BRIN itu ini Pak Suparman dan Pak Sriana ini beberapa kali mengunjungi reaktor Kartini dan memberikan semangat untuk bahwa Kartini nanti akan menjadi ya tempat untuk diklatnya calon-calon operator nanti ya. Oleh karena itu ya teman-teman ITERA ini juga nanti siapa tahu ada yang pengen KP ya, kerja praktek di sini. Ini jurusan resminya sih apa sih Mas Ilham ini ya? Untuk